adalah Siyamur Ramadan. Kemudian kita lanjutkan dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yaitu Qiyamul Lail. Kita laksanakan dengan penuh khidmat dan khusyuk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada dua hal yang sering manusia terjerumus ke dalam neraka. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW ketika ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilu an-nasa an-nar al-famu wal farj. Rasulullah ditanya tentang kebanyakan hal yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Apa itu? Yaitu dua hal, yaitu famun, mulut, dan yang kedua adalah farj. Yang kemudian pada malam hari ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua hal ini saya sebut dengan lubang atas dan lubang bawah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pula disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dengan bahasa yang sangat halus, yaitu mayat manu li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi admana lahu al-jannah. Barang siapa yang ia bisa menjamin untukku, bisa menjaga dari dua antara dua rahang, yaitu famun, mulut, dua rahang bawah dan rahang atas, yakni lisan, dan dua lubang antara dua kaki, maka Allah akan menjamin baginya yaitu surga. Dalam riwayat yang lain, man waqahu Allah sarra ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Siapa yang Allah jaga dari dua lubang atas dan lubang bawah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sangat terkait dengan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan, yaitu siam, berpuasa, bahwa kita berpuasa bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, bukan hanya puasa perut, tapi juga puasa dari dua lubang atas dan lubang bawah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk yang pertama, lubang atas, bahwa banyak sekali manusia yang terjerumus di dalam dosa lubang atas ini, yaitu dosa terutama adalah dosa ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, berkata dusta, dan juga sumpah palsu, serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan lisan tersebut. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man lam yada' qaula zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ma yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka barang siapa yang belum bisa meninggalkan yaitu qaul zur, perkataan kotor, dan beramal melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh ia meninggalkan makan dan minum, yaitu puasa. Dan di dalam riwayat yang lain, bahwa rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'wal atas. Betapa banyak orang yang
berpuasa, tapi yang ia dapatkan hanyalah dahaga dan lapar. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang mampu menahan dari lapar dan haus, namun ternyata ia tidak mampu untuk menjaga lisannya, menjaga menahan diri dari lisan, yaitu membicarakan kejelekan orang, menfitnah orang, menjelek-jelekkan orang dengan lisannya. Dan seseorang apabila sudah membicarakan orang lain, itu terasa nikmat sekali, bahkan juga diiringi dengan tawa dan gembira, padahal ia sedang melakukan sesuatu hal yang berdosa, yang itu tidak layak untuk dilakukan. Dan perbuatan ini baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, baik dia dalam keadaan siam atau tidak, adalah perbuatan yang haram, meskipun tidak membatalkan puasa, tetapi itu bisa muhbitatul siam, bisa menggugurkan pahala puasa kita. Dosa ghibah, yaitu membicarakan kejelekan orang lain, perkara yang sering dinikmati oleh banyak orang, terasa nikmat, dan dosa ini tidak dapat dihapus dengan puasa kita, dan tidak bisa dihapus dengan qiyamul lail kita. Dosa ini adalah dosa yang kita harus senantiasa meminta maaf kepada sesama manusia. Karena itulah orang yang senantiasa memaafkan orang lain adalah Allah menyukai orang tersebut. Al-kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas, innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang senantiasa menahan dari marah dan senantiasa memaafkan manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa solusinya agar kita terhindar dari perbuatan haram tersebut, agar kita dijaga oleh Allah lisan kita? Maka salah satu di antara disyariatkannya siam adalah bagian daripada solusi. Salah satu daripada solusi agar kita tidak terjebak di dalam dosa lisan adalah siam, puasa, menahan lisan kita. Dan solusi yang lainnya adalah memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara hikmah siam adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan agar supaya kita banyak fokus untuk beribadah, yaitu khususnya ibadah senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesibukan kita beribadah di siang Ramadan, kita selalu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, maka kita tidak sempat untuk membicarakan orang lain. Kita senantiasa mengejar pahala, mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban. Kita menjalankan dengan penuh keimanan dan kita menjalankan siam dengan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal-hal tersebut kita tidak sempat untuk melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan dosa lisan. Karena itu kita dianjurkan senantiasa banyak berzikir dan bertahmid. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, dan hendaklah kita senantiasa bertasbih kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Banyak-banyaklah kita bertasbih. Subhanallah,
membaca zikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, sehingga kita zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sibuk dengan zikir tersebut, kemudian memalingkan daripada dosa lisan. Oleh karena itu Nabiullah Daud alaihissalam, 4 hal yang diminta beliau, salah satu hal yang diminta dia adalah Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiran. Ya Allah, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami lisan yang senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Karena itu Nabiullah Daud alaihissalam, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlul ibadah yang kita sangat mengenalnya, Nabi yang sangat kuat dan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk persoalan yang kedua, yaitu lubang bawah, tidak saya sampaikan di dalam forum ini. Mungkin insya Allah di forum yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.